Bung Rocky, ini kesekian kalinya saya bertanya pada Anda soal mengapa sih kemudian pemerintah ini mengambil jalan keras menghadapi Habib Rizik Syihab, bahkan menutup pintu dialog. Kan kalau seperti ada menyinggung dalam dialog dengan para tokoh itu kan juga pada waktu itu Habib Rizik juga menawarkan semacam dialog dan rekonsiliasi. Tapi kan kemudian kubu istana lewat Pak Muldoko buru-buru menepis dan menganggap tidak perlu ada rekonsiliasi. Di dalam teori sosiologi kontemporer atau political economy, kita tahu bahwa proses deepening, di dalam teori namanya deepening, itu pendalaman investasi, pendalaman kapital, pembentukan kapital baru, itu harus didampingi oleh pengendalian politik. Itu doktrinnya begitu tuh. Jadi kita mau lihat apakah karena ada pendalaman kapital, entah itu kapital lokal atau kapital asing yang tidak masuk, maka mesti dilakukan penertiban politik. Itu satu soal. Atau sebaliknya, karena diperlukan jaminan stabilitas, maka pengendalian dilakukan untuk dipamerkan pada pemodal bahwa ini aman itu. Itu teorinya begitu. Tapi dua versi itu juga gagal. Karena apa? Karena Sri Mulyani barusan mengatakan bahwa kegagalan Indonesia itu bukan sekedar di dalam soal pertumbuhan, tapi soal korupsi. Jadi investor yang mau masuk ke Indonesia, dia pertama-tama menginginkan ada stabilitas. Karena itu mesti ditunjukkan ada pengganggu, maka kenalah FPI seolah-olah disebut pengganggu tuh. Tapi si investor juga membaca keterangan dari Sri Mulyani bahwa Indonesia memburuk bukan karena FPI mengganggu investasi, tapi karena partai politik melakukan korupsi. Kan itu kan? Lu orang luar negeri juga bikin analisis, apakah FPI membantu koruptor? Enggak, justru FPI menghajar korupsi. Lalu orang bingung, loh, FPI menghajar korupsi supaya Indonesia bertumbuh, supaya iklim investasi bagus. Loh, kenapa dia dibubarin? Kan ini benar-benar absurd di dalam cara berpikir rejim tuh. Gila itu. Oke. Jadi menurut Anda ini apa dong kalau gitu, kalau kepentingan ekonomi sebenarnya harus dikejar, tapi di satu sisi sebenarnya kemudian mereka juga menunjukkan inkonsistensi dalam mendorong tumbuhnya perekonomian di Indonesia ini. Itu yang namanya kebijakan dari kekuasaan yang kalap. Bahwa kita bisa berpikir bahwa ada sejumlah kepentingan yang ingin meminta agar supaya ada ketegasan dalam soal-soal intoleransi. Tapi istilah itu udah hilang selama ini. Radikalisme, intoleransi udah nggak ada lagi melekat pada FPI. Tiba-tiba diucapkan lagi oleh istana tuh, Menteri Agama ngomong begitu, Menteri Dalam Negeri segala macam tuh. Jadi seolah-olah istilah itu harus dihadirkan terus itu, sampai ada yang dihukum karena itu. Nah, problemnya FPI masuk di dalam suasana di mana rejim mengalami segala macam kemerosotan, maka dijadikanlah dia sasaran bersama, baik oleh kapital, baik oleh feodalisme di dalam partai, dan baik oleh kepentingan persaingan politik menjelang 2024. Jadi seluruh fasilitas itu diajukan di dalam, saya bayangin rapat kabinet itu ya mungkin 2 jam aja untuk merumuskan konstruksi hukumnya, tapi konstruksi sosiologinya itu udah saling di-share dari setahun lalu mungkin. Ada pemodal yang udah membisikkan ini bahaya nih kalau tidak ada jaminan soal kemajemukan segala macam. Padahal FPI berubah total sejak Habib Rizik pulang tuh, mengundang banyak orang, tokoh agama lintas segala macam. Tapi informasi itu kan nggak nyampe ke publik karena berita tentang FPI bahkan dilarang oleh sosial media, Facebook segala macam tuh, sehingga publik nggak bisa lihat sebetulnya apa yang terjadi dalam perubahan FPI. Nah, beberapa tokoh misalnya yang saya cukup kenal menganggap nggak ada berubah tuh FPI. Ya memang karena berita perubahan itu bahkan tidak boleh disiarkan kan, sehingga orang hanya menduga-duga tuh. Jadi inilah proses regimentasi baru yang memperlihatkan bahwa indeks demokrasi kita pasti menurun, pengetahuan pemerintah tentang hak asasi manusia memburuk, dan pada saat yang sama seluruh bayangan kita tentang ekonomi 2021 di semester pertama itu buruk. Nggak ada satupun poin datang dari optimisme di bidang ekonomi. Itu latar belakangnya.
Ya, Rek. Tapi kira-kira apa manfaat yang akan diperoleh oleh pemerintah dari pembubaran ini? Pemerintah dia nggak pikir manfaatnya, pokoknya dia berpikir secara pendek bahwa harus ada yang disajikan pada publik untuk menutupi isu yang lain itu. Jadi itu aja tuh. Jadi hanya semata-mata demi itu tuh. Karena kita hitung dari segi apapun, problem kita bukan soal FPI, problem kita adalah gagalnya penanganan COVID dan penanganan ekonomi. Lain kalau dia sukses dua-duanya, baru FPI dijadikan target utama. Sekarang FPI ditarget utamakan untuk menutupi dua kegagalan itu di bidang kesehatan dan di bidang ekonomi. Jadi fungsinya buat undercover dari government stupidity aja. Ya, sayang sekali ya, karena kan harusnya pendekatan begitu harus ada analisis cost and benefit gitu ya. Kalau cuma benefitnya kecil, costnya terlalu gede, itu kan sebenarnya sayang sekali. Iya, karena akuntansi istana itu tidak mengerti tentang analisis benefit and cost itu tuh. Dia cuma mengerti analisis bahwa negara tidak boleh kalah. Kan itu yang dasar akuntansinya tuh. Karena itu mesti ada yang dikalahkan. Yang dulu kita udah analisis, begitu Presiden bilang negara tidak boleh kalah, maka kita udah duga bahwa FPI akan dihajar babak belur. Karena FPI yang mesti dikalahkan itu. Padahal negara ini demokrasi, dasarnya kedaulatan rakyat. FPI adalah rakyat, bukan kedaulatan negara, apalagi kedaulatan presiden. Itu kan nggak begitu cara lihatnya. Oke, Bung Rocky, kan ketika FPI mau selesai HTI dulu dibubarkan, kan orang sudah memprediksi ini berikutnya akan ada muncul korban-korban lain. Dan sekarang sudah terbukti kan kemudian FPI. Nah, ini kan dalam jangka panjang bisa jadi kemungkinan akan merambah ke hal-hal lain ketika sukses melakukan pembubaran terhadap FPI. Ya, itu pemerintah berpikir begitu, bahwa ini shock terapi setelah HTI, dan HTI tetap aja hidup tuh. Organisasi yang dia nggak punya organisasi, tapi pikirannya hidup, webinarnya bisa jalan terus kan. Dan pemerintah mau pantau itu dengan dasar apa membubarkan webinar dari mantan-mantan HTI misalnya kan. Lain kalau di organisasi mungkin lebih mudah diawasi tuh dalam upaya pemerintah untuk memberangus. Tapi kalau sekarang pikiran-pikiran itu ada terus. Pikiran tentang negara Islam itu pasti hidup. Jadi buat apa sih ngontrol pikiran itu kan? Kalau misalnya dianggap HTI mau bikin negara Islam, dengan cara apa? Bikin partai, ya tunggu aja dia bikin partai. Demikian juga FPI. Ini ya itu analisis yang simpel, tapi pemerintah mesti punya dagangan tuh, lalu ditakut-takutilah masyarakat. Nah, upaya pemerintah untuk menakut-nakuti masyarakat itu dalam rangka untuk memungkinkan pemerintah bekerja di dalam suasana ketakutan publik supaya nggak ada yang ganggu dia tuh. Jadi bagian yang paling buruk dari demokrasi kita selama reformasi ya per hari ini itu. Jadi kita akan memasuki tahun 2021 yang disebut tahun pemburukan demokrasi. Itu aja. Baik, terima kasih Bung Rocky. Oke, harus